Oke, jadi karena ini udah menunjukkan waktu 7:08. Sebelumnya suaraku kedengeran jelas nggak ya teman-teman? Dengaran Kak. Sebelum kita masuk ke ibadah sharing session kita malam ini, yuk kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat malam ini Tuhan. Terima kasih dari pagi Tuhan, dari siang, dari sore sampai malam ya Bapa. Jadi pagi kami udah kuliah Tuhan, kami udah melaksanakan kegiatan rutin kami ya Bapa. Tuhan saat ini ya Bapa, kami datang Tuhan malam ini ya Bapa untuk bertemu Tuhan dan berkumpul sama-sama ya Bapa. Kami di sini rindu untuk sharing session ya Bapa, yang akan dipandu oleh juga Bang Masya yang akan hadir di sini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Tuhan, segala kendala seperti teknis mati lampu Tuhan kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Biarlah kau yang beracara Tuhan, kau yang berkehendak Tuhan untuk kegiatan kami hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi sebelum kita mulai, jadi sebenarnya hostnya bukan saya nih, tapi karena ada yang mati lampu di daerah Pemda, jadi diambil alih. Kepada Bang Marsya, saya ucapkan selamat datang Bang, Shalom. Shalom. Belum kelihatan loh Bang, videonya, mukanya belum kelihatan Bang. Mungkin bisa on cam Bang. Oh, belum ya? Iya Bang. Nah, oh iya belum. Kelihatan kan? Oke Bang, selamat datang di Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Sumatera. Jadi karena kita Sumatera nih Bang, biasanya kalau orang dari Pulau Jawa atau dari Jakarta ya lebih tepatnya Bang, biasanya manggilnya Kak Marsha ya kan Bang? Tapi ya boleh. kalau di sini kita biasanya kalau ketemu kakak cowok kita biasanya manggil Bang Marsha. Jadi kita bakal manggil Bang Marsha dengan sebutan Bang Marsha. Gitu Siap. Bang. Oke. Mau Bang ke, mau Jadi, Kak, mau Opa juga boleh. Opa. ketuaan Bang manggil Opa. Iya, Kita manggilnya Bang Marsha. Siap. Oke teman-teman, jadi karena Bang Marsha udah ada di sini, kita sapa Bang Marsha dengan ucapan selamat datang Bang Marsha. Yuk, satu. Bisa di-unmute dulu. 1, 2, 3. Selamat datang Bang Marsha. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke sharing session, kita ada pujian penyembahan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh pelayan. Apakah divisi pelayan sudah siap? Saya himbau teman-teman tetap fokus ya, walaupun ada yang mati lampu. Kita ambil sikap kita untuk biar kita bisa ibadah sama Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Walau dalam kondisi kayak gini, kita bisa percaya tetap sama Tuhan, biar Tuhan turut campur tangan buat kita. Kita angkat lagu pujian kita seperti rusa yang haus. Seperti kita yang rindu sama Tuhan, nggak peduli kita posisi gimana pun, kita tetap mau memuji Dia. Mari kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau
Biru saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, itulah kami merindukan Engkau. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya Tuhan yang mengenal kami. Hanya Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Tuhan yang tahu cerita kami dari awal sampai akhir hidup kami nantinya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami, Tuhan, setiap pribadi yang bergabung dengan kami, Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menjamah hati mereka. Jika mereka sedang ada masalah, Tuhan, Tuhan tolong Bapa yang baik. Tuhan Yesus, banyak pergumulan kami, Tuhan yang menuntun kami. Engkau tahu Tuhan, saat ini sedang mati lampu. Ada banyak teman-teman kami Tuhan yang mengalaminya, Tuhan Yesus, dan gangguan jaringan. Tapi kami percaya Tuhan, kami patahkan semuanya kuasa iblis yang ingin menggoda kami dan ingin mengacaukan ibadah kami ini. Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, kita angkat lagu pujian kita sebelum kita mendengarkan sharing kita dari Bang Marsha Manopo. Kita angkat lagu pujian kita bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku,
Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana yang menggaya dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. 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 Kami serahkan sama Bang Marsha Manopo.
ada Bang Marsha, bisa disilakan Bang. Oke, shalom teman-teman semua. Sebelum aku sharing tentang firman Tuhan, yuk kita doa dulu yuk. Bapak, thank you. Terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Dan apapun yang sedang terjadi, mati lampu, COVID-19, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kalau Engkau beserta dengan kami, maka kami tidak akan kekurangan. Hari ini kami akan belajar tentang bagaimana kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan membawa pelita dalam hidup kami Tuhan, dan kami mau hidupi setiap firman yang ada Tuhan Yesus, dan urapi kami sehingga kami bisa mendengar dengan baik, dan bukan hanya mendengar saja tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Aku berdoa Tuhan Yesus biar firman ini bertumbuh di tanah yang subur dan akan berdampak buat banyak orang. Berkati Marsha, urapi Marsha, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau pimpin Marsha, biar aku hanya menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anak-Mu di ITERA ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semuanya. Aduh, seru ya ketemu juga akhirnya kita ya. Senangnya karena digital gini, dimanapun teman-teman berada, kita tuh nggak dibisain sama tempat, sama tembok, dan segala macam. Kita bisa ketemu sekarang, walaupun di Zoom meeting, tapi inilah salah satu yang Tuhan bukakan, gitu ya, Tuhan bukakan pintu-pintu baru, sehingga kita bisa tetap beribadah, walaupun di rumah masing-masing. Bisa makan kacang sekaligus, bisa makan mie instan, bisa sambil macam-macam lah. Oke, aku kenalin diriku dulu, namaku Marsha, dan aku nggak pernah ngebayang kalau suatu saat sampai hari ini aku akan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, karena dulunya aku ini adalah seorang musisi, aku pemain drum. Jadi gue pemain drum buat Elo, buat Pingkan Mambo, buat Once, buat Indonesian Idol, dan juga bersama dengan istri kita bawain acara namanya Weekend Listenet setiap Sabtu dan Minggu jam 10 pagi di Net TV. Itu acara paling bagus di Indonesia. Tapi sekarang udah kurang bagus teman-teman, karena hostnya sudah diganti. Terima kasih. Dan akhirnya sekarang serius sungguh-sungguh melayani Tuhan, khususnya generasi muda, dan membangun sebuah komunitas yang namanya Kingdoms Ambassador Community. Teman-teman bisa lihat di Instagram, dan happy banget akhirnya kita bisa terkoneksi sama ITERA. Thank you udah ngundang, thank you udah dipercayakan untuk sharing sama teman-teman semua di tempat ini. Oke, hari ini kita temanya adalah ini ya teman-temannya, pelaku firman. Dan memang kalau kita ngomong tentang pelaku firman, ya kita semua punya. Sekali lagi ya, kita semua yang ngakunya anak-anak Tuhan. Ini dia. Kita semua yang ngakunya anak-anak Tuhan, harusnya kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Sebab itu, hari ini kita belajar, yuk gimana sih caranya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Let's go, teman-teman siap ya? Aku akan share screen di sini. Kalau teman-teman udah dapet, langsung boleh kasih jempolnya, atau kasih oke, atau kasih wow juga nggak apa-apa, kasih apa aja lah. Dapat ya? Oke ya, pelaku firman. Oke, ini dia. Haleluya. Ini seru nih teman-teman, karena firman itu sangat menarik. Firman itu nggak norak, firman itu nggak kampungan. Justru waktu kita hidup dan melakukan firman Tuhan, kamu yang jomblo, kamu adalah high quality jomblo, high quality single. Karena kamu punya prinsip-prinsip kerajaan surga. Right? So, firman itu yang membuat hidup kita, kapasitas kita semakin besar, gitu ya. Makanya aku awal ini aku bilang sama teman-teman, belajar firman Tuhan dan melakukannya itu adalah sesuatu yang sangat asik banget. Tapi masalahnya kita semua, mungkin ada yang Kristen dari kecil, mungkin ada yang udah lama banget gitu ya, udah jadi Kristen, udah dengar semua tentang firman Tuhan. Tapi terkadang kita tuh hanya sebagai pendengar firman Tuhan aja, gitu ya. Kita cuma pendengar firman Tuhan aja, sampai akhirnya ya kita udah dengar sih Petrus berjalan di atas air, kita udah dengar tentang hal itu,
Dan juga kita udah sering dengar tentang 5 roti gitu, 2 ikan, 5 roti, 2 ikan. Kita udah sering dengar tentang hal itu juga. Dan udah dengar tentang mengampuni gitu ya teman-teman. Udah dengar tentang mengasihi, apalagi mencintai orang-orang yang dibully gitu ya. Waduh, dibully. Kita dibully tapi kita harus mengasihi gitu. Kita udah denger sih, tapi Kak nggak bisa di sini Bang. Hatiku tuh gedek sama dia Bang. Hatiku tuh aku udah deketin dia yang jadian sahabatku sendiri Bang. Aku yang deket, yang jadi sama sahabatku itu aku kesel Bang. Tapi firman Tuhan bilang mengasihi. Nah kita sering dengar firman Tuhan mengampuni, mengasihi dan segala macam. Nah masalahnya kita lakuin nggak itu firman Tuhan, yaitu mengasihi atau mengampuni? Teman-teman pernah dengar ini nggak? Aduh Bang, aku ketampar sama firman-Nya. Aduh Bang, aku ketabok sama firman-Nya. Aduh, ya ampun firman-Nya gua banget. Ada? Pernah seperti itu? Aduh, kena banget nih Bang di hati aku nih Bang. Tapi masalahnya ini teman-teman, jangan hanya sampai sebatas ketampar aja, tapi nggak dilakuin. Biasanya begitu. Kalau ada quotes yang menarik gitu ya, segala macem, kasihilah orang yang sudah menyakiti kamu. Aduh, itu aku banget Bang. Aku ketampar sama firman-Nya, tapi tetap nggak mengampuni. Tapi tetap nggak mengasihi. Firman Tuhan kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus mengasihi Dia. Tapi ya udah, itu mah urusan pengurus dari PMK ITERA aja. Aku ikut-ikut aja, santai-santai aja. Jadi cuman sebatas ketampar aja. Nah ini yang salah. Ketika kita tahu firman itu berbicara di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ya untuk melakukannya itu butuh keputusan dari kita. Gitu ya teman-teman, itu butuh keputusan dari kita. Nah, aku percaya semua teman-teman di PMK ITERA ini bukan hanya sebatas ketampar. Aduh, aku ketabok sama firman-Nya, aku ketampar. Kalau cuman pengen ditampar dan ditabok, mendingan teman-teman ikut MMA aja tuh. UFC itu digampar, ditonjok, dibanting, ikut tawuran juga bisa tuh kalau cuma sekedar ditampar. Tapi harusnya firman Tuhan itu membawa perubahan dalam hidup kita, waktu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alright, ini ayatnya yang aku akan sampaikan buat teman-teman semua. Pertama, nanti aku akan ke ayat yang teman-teman kasih ke aku. Tapi sebelum itu aku mau nyambungin dulu dari awalnya gitu ya. Aku mau kasih teman-teman dasarnya dulu. Ini dia, Yakobus 1 ayat 21 sampai 25 bilang begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan apa? Terimalah. Sama-sama yuk bilang yuk, terimalah. 1, 2, 3. Banyak Romi, Desember. Desember November. Kurangnya begitu. Kok lari kan? Lagi baca ayat. Dulu. Maaf Bang Marsha, suaranya kembut. Oke. Sekali lagi ya. Begitu banyak itu, dan terimalah dengan apa? Lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan emang memberikan kuasa untuk hidup kita maksimal. Kalau kamu pakai narkoba, maka kesehatanmu akan berkurang. Itu otak agak gesrek sedikit dan segala macam. Makanya firman Tuhan itu bukan untuk membatasi kita, tapi firman Tuhan justru untuk membuat hidup kita maksimal, untuk menyelamatkan jiwa kita. Kita lihat begitu banyak kejahatan, ya ayat 21 itu bilang, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Sekarang itu semua bisa mengakses sosial media, di mana nggak bisa, ibaratnya sosial media itu mereka bebas berekspresi, dari yang negatif sekalipun, bahkan sampai yang positif. Nah, di sini dia. Kita harus buang segala sesuatu yang membuat toksik atau racun dalam hidup kita. Makanya caranya gimana? Caranya itu adalah terimalah dengan lemah lembut. Waktu kita terima firman Tuhan, iya Tuhan, aku tahu aku salah, ampuni aku mau berusaha sebaik mungkin, aku mau bertobat. Itu terima dengan lemah lembut. Jangan, tapi kan dia gini Tuhan,
Bukan aku yang salah, dia yang salah. Harusnya dia dong yang minta ampun. Harusnya dia yang minta ampun lagi. Minta maaf, harusnya dia dong Tuhan. Aku sih ogah. Kalau nggak ada aku ya Tuhan, waduh, dia tuh sekarang nggak akan seperti itu. Kita kesel, kita marah, tapi Tuhan bilang Roh Kudus yang mengingatkan kita, sabar, ampuni dia, maafin dia. Tapi kita kekeh aja. Makanya firman Tuhan bilang, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Next. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nanti aku akan ke situ. Oke, ini dia yang membedakan penonton dan pelaku atau pendengar dan pelaku. Kalau penonton tidak ada perubahan hidup. Kenapa tidak ada perubahan hidup? Karena ini tadi teman-teman, dia nggak mau terima itu ya, terimalah dengan lemah lembut. Dia nggak mau menerima firman itu. Jadi walaupun firman itu berbicara kuat, ampuni dong, maafin dong, jangan misalnya jangan ngomong jorok lagi dong, jangan narkoba lagi dong. Itu firman yang kita terima dan segala macam. Tapi karena dia nggak mau terima, maka hidupnya tidak berubah, gitu. Makanya ini terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Tapi kalau pelaku firman ada perubahan hidup atau metanoia. Gitu. Firmannya berbicara, aduh ketampar nih. Bukan hanya ketampar, tapi iya deh Tuhan, aku mau ngampuni sahabat aku. Aku mau maafkan sahabat aku. Meskipun dia gosip di belakang aku Tuhan. Meskipun dia ngomongin aku di belakang Tuhan. Tapi tidak apa-apa, aku mengampuni dia, aku mengasihi dia. Gitu teman-teman. Yang mau katakan amin. Ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Ayo kamu jangan ngedrugs lagi. Ayo jangan nonton porno lagi. Ayo jangan masturbasi lagi. Itu firman yang berbicara, waktu kita lakukan maka ada perubahan hidup. Kalau enggak, ya udah, iya sih, tahu sih, nggak boleh nonton porno, nggak boleh masturbasi, nggak boleh seks bebas, nggak boleh drugs, tahu sih. Tapi waktu dia hanya jadi penonton saja, maka ya udah tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dia itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwanya. Dan yang kedua itu adalah yang kalau penonton itu menuntut. Teman-teman tahu ya kalau jadi supporter bola atau kemarin basket gitu, shoot, gak bisa, harusnya di shoot tuh, aduh gimana sih dituntut terus, aduh harusnya kita menang nih dan segala macam. Begitu juga dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pengennya pengennya nuntut terus buat aku dong, aku datang ke PMK ITERA tuh supaya dilayani dong. Aku cuma mau duduk-duduk dan dilayani dong. Aku kan harus ketemu Tuhan nih. Jadi ya udah, teman-teman yang pelayanan nih, pelayan PMK nih harus melayani aku. Tentang aku nuntut lagi. Pujian penyembahannya kurang oke nih. Firmannya kurang dalam nih. Aduh, saya butuh sesuatu yang buat aku. Nah, kadang yang jadi penonton ini dia memilih-milih firman mana yang buat dia. Atau kadang firman ini bukan buat gua nih. Atau kadang dia nyolek-nyolek temannya, nih buat lo nih, buat lo nih, lo semua, dianya enggak. Atau kadang gini juga, coba ya, Bang Tagor datang nih. Kalau Bang Tagor datang, aduh ini firmannya cocok banget buat dia nih. Supaya dia tuh bisa lebih mengasihi saya sebagai pasangannya, pacarnya yang sudah 6 tahun pacaran, sedap 6 tahun pacaran misalnya. Jadi maunya menuntut terus. Tapi kalau pelaku firman selalu memberi. Apa yang bisa aku berikan, termasuk ke PMK ITERA, apa yang bisa aku dedikasikan buat ITERA ya, apa yang aku bisa lakukan buat ITERA ya. Aku bisa main gitar, ayo dari aku pengen pelayanan main gitar. Aku bisa nyanyi, aku pengen berikan talentaku buat Tuhan. Aku pengen membina anak-anak nanti, maba-maba yang lain, mahasiswa baru yang lain. Aku pengen Kak, ya udah kamu jadi kamu jadi mentor, memuridkan anak-anak yang baru gitu. Dia selalu memberi apa yang aku bisa kasih ya. Jadi bukan apa yang bisa aku dapat nih. Apalagi nih,
tapi apa yang bisa aku kasih. Itu pelaku firman. Makanya Tuhan Yesus hidupnya terus memberi. Luar biasa. Yang ketiga adalah hidup hanya untuk diri sendiri. Nah, yang tadi juga egois ya. Kalau pelaku firman, dia hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, ini juga seru nih. Sukanya komen dan kritik, tapi nggak melakukan apa-apa. Nggak asik di PMK ITERA Anaknya begitu semua, sok rohani. Komentar aja. Gitu-gitu doang nih PMK ITERA nih. Kamarsya, aduh, bacotnya gede misalnya. Misalnya, pokoknya dia kritik, komen, tapi dia tidak terlibat, dia tidak berdampak, dia tidak melakukan apa-apa. Sama kayak supporter bola di situ. Kalau nendangnya nggak masuk gawang, aduh, langsung keluar kata mengumpat, bego. Wah, harusnya kan tendangannya ke kiri, harusnya ke kanan. Coba dulu dia suruh main, pusing-pusing loh. Tapi kalau pelaku firman, mereka pasti membawa perubahan. Haleluya. Mereka pasti berdampak. Sekecil apapun itu, kita harus syukuri. Pasti hidupmu akan membawa dampak buat orang lain. Coba bilang atas bawah, karena ini Zoom ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Bilang, hidupmu pasti berdampak. Hidupmu pasti berdampak. Hidupmu pasti berdampak. Hidupmu pasti berdampak. Ya, atas bawah, kiri, kanan. Ya, oke. Pasti. Nah, habis itu penonton identitasnya tidak jelas. Waduh, identitasnya nggak jelas. Makanya di sini dibilang gini nih. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Ini kayak amnesia, ini kayak lupa ingatan sebentar banget, baru ngaca. Marsya, ini Marsya monopoli, yes, ngaca ini Marsya. Pas cabut, gue siapa ya? Kayak gimana ya rupa gue ya? Nah, identitas ini sangat penting. Apa yang Alkitab katakan tentang identitas? Nah, ini dia. Sebelum aku lanjut lagi, pelaku itu identitasnya jelas, gitu ya. Identitasnya jelas. Jadi dia tahu siapa dia, gitu. Ini dia. Identitas kita di dalam firman Tuhan sah. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini baru ke ayat yang teman-teman kasih nih di bawah nih ya. Tapi aku mau baca dari atasnya, dari ayat 13. Kamu perhatikan kata yang aku bold dan yang aku warnain. Kamu adalah garam dunia. Kita ngomong sekali lagi tapi di tempat teman-teman masing-masing, gak usah di open mic, ditutup aja, di mute aja. Teman-teman bilang gini, aku adalah garam dunia. 1, 2, 3. Yes, sekali lagi 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia. Oke. Adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi, aku adalah terang dunia. 1, 2, 3. Aku adalah terang dunia. Oke. Nah, di sini Alkitab mencatat tentang identitas kita. Dia nggak bilang gini firmannya, perhatiin. Kalau yud biasanya gini nih. Teman-teman, kita tuh harus jadi terang. Kita harus jadi garam. Setuju? Kira-kira setuju teman-teman? Sekali lagi ya. Teman-teman, PMK ITERA, kita ini harus jadi garam. Kita ini harus jadi terang. Ada amin? Ada amin? Yang setuju? Nah, tapi buat aku kalimat itu tidak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena yang benar adalah bukan harus menjadi, tapi adalah. Artinya kamu sudah menjadi garam. Kamu adalah terang. Haleluya. Bedanya gini, kamu harus jadi pilot ya. Nanti kamu harus lulus ya. Sama kamu sudah lulus, itu ada perbedaan. Kalau sudah lulus artinya sudah selesai semua. Sama kayak di sini, makanya identitasnya sebagai pelaku firman itu jelas. Aku adalah garam yang mengasinkan. Aku adalah influencer. Sedap, haleluya. Garam itu kecil influence loh teman-teman. Dunia memang boleh bilang influencer itu adalah orang-orang yang punya subscriber banyak,
followers banyak, viewers di TikTok ratusan, artis, selebgram, tiktokers gitu yang banyak followersnya. Dunia ngomong seperti itu. Kalau kita punya followers sedikit artinya kamu bukan influencer. Salah. Firman Tuhan dengan jelas, kamu adalah garam. Garam sedikit aja lo taruh di lidah itu udah kerasa. Pasti kerasa. Berapapun followersmu, berapapun subscribermu, berapapun viewersmu di TikTok, nah kamu sudah menginfluence. Kamu adalah influencer kerajaannya surga. Yang percaya katakan amin. Itu Alkitab bilang. Dan kamu adalah terang dunia. Jadi kamu terang nih. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Haleluya. Di depan orang supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pelaku firman adalah orang yang identitasnya jelas. Saya adalah garam. Saya adalah terang. Waktu itu gue sebelum 100% melayani Tuhan di generasi, gue itu dulu tadi udah bilang sebagai musisi. Nah dalam musisi itu mainnya sama Elo, Pinggan Mambo itu mainnya bukan di gereja, tapi mainnya kadang di klub malam gitu ya, di klub, di tempat-tempat yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan ya begitulah. Dan apalagi kalau main sama artis-artis, penyanyi-penyanyi yang terkenal gitu teman-teman, itu gampang sekali untuk mendapatkan sesuatu seperti drugs, minum-minuman sampai mabok dibayarin karena klien itu berusaha untuk mereka berusaha untuk entertain kita sampai ya itulah harta, apalagi harta tahta wanita. Sampai wanita juga ditawarin, bahkan bukan ditawarin, wanitanya datang sendiri. Datang sendiri sampai wah pokoknya gampang sekali untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tapi aku belajar dari sini untuk menjadi pelaku firman, kita harus jelas identitasnya nih, walaupun kita berada di tempat yang gelap. Justru di tempat yang gelap terangmu semakin bersinar. Haleluya. Engkau bercahaya di situ. Engkau menjadi influencer di situ. Saya berdoa Tuhan, aku menjadi influencer di situ. Jadi lewat kehidupan, lewat perbuatan. Singkat cerita, sampai aku tiap mereka mabok aku nggak ikutan. Tiap mereka mau aneh-aneh, ketemu sama cewek gitu ya, dapat cewek gitu, aku nggak ikutan, aku selalu naik ke atas. Sampai manajernya bilang begini, "Siap, lu gimana sih? Lu gue bayarin deh. Lu mau apa? Drugs nih. Mau cewek tuh Thailand. Alah, Thailand." Dalam hati, ogah. Kenapa ogah? Nanti kenalannya gini, "Hi, my name is Marsha. What's your name?" "Nemplay hub, klub, hap. Udah ilfil duluan, guys. Jadi ogah. Dan sampai akhirnya orang bisa melihat buah ketika kita menjadi pelaku firman. Sampai suatu saat aku main sama Pinggan Mambo. Setelah itu Pinggan belum percaya sama Tuhan waktu itu, dan aku baca sebuah buku dan Pinggan bilang, "Siapa sih itu?" Aku bilang, aku bukan bilang ini buku rohani, aku bilang ini buku pedoman hidup. Boleh nggak aku baca? Boleh. Akhirnya aku pinjemin dia dan nggak dibalikin sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi aku percaya segala sesuatu yang kita lakukan walaupun kecil seperti garam ya, walaupun kecil seperti cahaya di tengah kegelapan, itu pasti berdampak buat orang lain. Haleluya, yang percaya katakan amin. Jadi semangat sendiri nih. Aduh. Yes. Dan 2 tahun kemudian dia tanya, "Marsha di mana?" Pingkan telepon. "Oh, lagi di gereja." Terus dia bilang, "Aku mau kasih tahu, aku udah terima Tuhan Yesus, aku udah bertobat." Waduh, itu sukacita luar biasa dalam hati teman-teman. Tapi apakah itu bukan gara-gara aku? No, itu gara-gara Tuhan. Aku cuman ambil sedikit. Ibaratnya kalau dia dalam halaman cerita bukunya dia, aku cuman ambil sedikit bagian. Cuman ngasih buku doang. Bukan yang engkau harus bertobat, neraka ada di depan sana, kalau engkau tidak bertobat, gitu. Tapi cuman kasih buku aja. Tapi ternyata hal sekecil itu bisa menginfluence orang. Jadi teman-teman, stop thinking low about yourself. Jangan menganggap teman-teman ini, aku biasa aja, aku butiran debu, aku remahan Astor, serpihan Oreo kakak, aku gak kayak yang lain kakak. Aduh, nah. Enggak. Kamu tuh terang. Aduh,
kamu adalah garam yang bisa menginfluence dunia sebagai pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Asik. Oke. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Jadi kalau teman-teman tahu teman-teman adalah terang, jangan sok gelap. Haleluya. Jangan digelap-gelapin. Kamu adalah terang. Gak usah sok asik sama dunia. Mau dunia ngomong yang aneh-aneh kah? Kan kalau ngomong misalnya ngomong kotor itu kan biar asik kah? Anjing. Wah, anjing lo. Sorry ya, aku ngomong apa adanya yang terjadi saat ini di Gerasi. Anjing. Misalnya tai lo. Ada gitunya. Monyet. Semua keluar kata-kata kasar tuh. Nah, itu kan pasti orang sebetulnya kita lagi tidak hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jadi sebetulnya ini kebalik nih teman-teman. Itu kita lagi sok gelap. Bahasa aku gitu. Kita lagi sok gelap. Kamu tuh nggak gitu sebetulnya. Sebetulnya kamu keren. Kamu tuh keren tanpa ngomong jorok tuh kamu keren. Udah asik banget lo. Wah keren banget lo. Waduh gila lo asik banget men. Itu tuh kamu udah keren. Tapi kan harus nyambung sama dunia Kak. Nah, kita boleh nyambung sama dunia, tapi jangan sampai kita nggak nyambung sama Tuhan. Haleluya. Kamu tuh keren sudah dari sononya. Gak usah dibuat-buat, gak usah sok gelap sekali lagi. Gak usah digelap-gelapin. Kamu udah terang. Haleluya. Itu adalah identitas kita. Yes, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman? Nah, ini ada di ayat berikutnya nih dari Yakobus tadi. Tadi aku terus lanjut ke Yakobus ya. Ini Yakobus 1 ayat 21 sampai 25 bilang begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, gimana caranya supaya menjadi pelaku firman Tuhan sih Kak? Caranya ini, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Apa sih hukum yang sempurna yang diajarkan sama Tuhan Yesus? Ini dia. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu hukum, law, hukum. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku mau tanya, di sini ada yang sedang menjalani kisah kasih romantis atau pacaran? Jawab dalam hati aja ya, nggak usah angkat tangan. Tapi mau angkat tangan juga nggak apa-apa juga sih. Yang lagi pacaran, nah kalau kamu sayang sama itu orang, sama pasanganmu, gitu ya, maka engkau akan melakukan apapun yang menyenangkan hati pasanganmu. Setuju nggak? Aku nggak suka kamu kalau tidur malam-malam. Untuk menyenangkan hatinya, nggak disuruh juga karena kamu pengen menyenangkan hatinya, kamu nggak akan tidur malam-malam. Gitu. Yang membuat manusia taat tuh aku pikir ada beberapa hal. Ada yang pertama namanya hukum. Ada namanya hukum. Misalnya kalau kamu terobos lampu merah, kamu ditangkap, itu ada hukum tuh. Kalau kamu buang sampah sembarangan, kamu denda. Orang ngelihat hukum itu jadi, waduh, gue taat deh. Aduh, gue gak mau ini deh. Kalau kamu membunuh, kamu masuk penjara dan lain sebagainya. Itu namanya hukum. Orang bisa taat di situ. Tapi ya mereka ketaatan itu jadi karena ketakutan, gitu ya. Tapi kalau karena kasih, nah ini dia. Kita pasti akan rela dengan rela melakukannya. Apapun yang menjadi perintah dari orang yang kita kasih. Misalnya dulu aku sama Sinta waktu pacaran kami agak sedikit cemburuan. Wah. Jadi biasanya tuh kami kalau ada ketemu orang itu teman lama kek, teman baru kek, kalau di aku dulu tuh suka cupika-cupiki. Termasuk kalau misalnya cewek sama cowok, cupika-cupiki kan kasih pipi kiri, pipi kanan gitu kan. Tuk, oh ternyata cemburu nih. Cemburu, tiba-tiba diem.
Pas diem tanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, hati-hati kalau pria, kalau wanita udah bilang enggak apa-apa, berarti ada apa-apa itu. Jangan tertipu dengan perkataannya. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Bener enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Sama kalau ngomong terserah, kalau terserah berarti enggak boleh. Aku boleh enggak jalan sama teman-teman? Terserah. Cancel itu jalan-jalan. Itu artinya nggak boleh. Aduh, wanita, kenapa nggak bilang aja, jangan deh, nggak boleh deh, kenapa? Terserah kamu, nggak apa-apa. Aduh, nah aku lihat mukanya murung gitu, kenapa? Terus dia bilang, ya udah, aku sebetulnya sebel kamu cubik-cubiki. Dari situ aku tahu tuh, oh pasanganku nggak suka kalau aku cubik-cubiki sama yang gendernya beda. Karena aku sayang sama Sinta. Sejak saat itu mau ketemu teman lama, teman dekat, yang cewek gitu ya, aku nggak mungkin cubik-cubiki, nggak mungkin hehehe apa kabar gitu, nggak mungkin. Karena aku tahu pasanganku nggak suka. Mau ada dia ataupun nggak ada dia, gitu teman-teman. Nah, setelah itu pas menikah juga akhirnya apa yang kita inginkan itu adalah untuk menyenangkan hatinya terus saja nyenengin hatinya Sinta lagi. Ya elah, karena dia itu istriku, jadi aku dengan rela melakukan. Gak ada hukum di situ, tanpa hukuman. Jadi aku pikir cara kita melakukan firman Tuhan adalah dengan terlebih dahulu engkau harus kasihi Tuhan yang kamu sembah. Katakan amin. Kau harus mencintai Tuhan. Kasih Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Cinta kita yang berubah-berubah. Takutnya kita gak begitu mencintai Tuhan. That's why kita gak menjadi pelaku firman Tuhan. Memang sih datang ke gereja, datang ke persekutuan, tapi karena kita tidak mengenal dan tidak mencintai Tuhan kita, maka kita tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya gitu. Dan waktu kita mulai datang sama Tuhan, baca firman, berdoa, kita mulai mengasihi Tuhan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, kita mulai bisa mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu kasihilah sesamamu. Gitu. Jadi aku pernah ngepost di Instagram, apa sih bagaimana membuat kita supaya menjadi pelaku firman? Cuman satu, ini dia, kasih. Haleluya. Cuma kasih yang bisa buat ketaatan menjadi mudah, menjadi gampang, karena kita mencintai. Dengan sungguh-sungguh kita mencintai. Gitu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, mencintai tanpa batas. Keren banget Tuhan kita. You know, kalau aku jadi Tuhan, ngapain capek-capek, di surga udah ada segalanya. Ini bukan salah-salahnya kita, ini bukan salah gue, ibaratnya gitu. Dia yang ngelakuin kesalahan, ngapain gue harus mati di kayu salib untuk nebus dosa. Tapi Tuhan kita beda. Wah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, sehingga dia melihat kita nggak mampu bayar kesalahan kita dengan kasih. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi depannya bilang karena begitu besar, bukan karena kamu sering ikut PMK, bukan karena kamu sering ibadah, bukan karena kamu bla bla bla, tapi terlebih dahulu karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya ada lagu yang aku suka namanya Reckless Love. Artinya kasih yang sembrono, cinta yang sembrono. Lagu ini jadi perdebatan. Masa cinta Tuhan sembrono sih? Masa cinta Tuhan ngawur sih? Harusnya kan unlimited love, ya, kasih tanpa batas. Terus unconditional love, the greatest love of all. Waduh, itu kasih Tuhan. Masa kasih Tuhan ngawur? Saya akan kasih contoh gini. Misalnya ada teman kita dekat sama orang, terus tiba-tiba mereka jadian. Pas jadian tahu kalau cowoknya itu hidungnya belang. Waduh. Jadi dia ada zebranya gitu ya, belangnya. Ternyata bukan hanya di PMK ITERA aja dia punya pasangan. Di PMK yang lainnya dia punya pasangan. Ya ampun. Bahkan di dalam satu universitas, fakultas punya pacar dia. Wow. Habis itu ketahuan lah kalau si pria ini selingkuh. Akhirnya cewek ini datang lagi ke sahabat-sahabatnya. Biasanya gitu tuh, udah punya pacar, hilang. Pas putus balik lagi ke sahabatnya. Beb. Atau enggak di sosial media, story-nya gelap, lagu syahdu. Habis itu ada gambar sedih,
Ada tulisan mood. Ya elah. Terus ditanya, kamu kenapa Beb? Kamu kenapa? Iya nih, pacarku selingkuh. Kan aku udah bilang jangan sama dia. Dia tuh banyak ceweknya. Habis gimana dong? Tiba-tiba pacarnya datang lagi nih guys. Sayang, maafin abang ya Yang. Adik, abang tuh cinta sama adik, cuman abang hilaf. Waduh sedap. Adik mau gak menerima abang kembali? Tapi abang jahat sama aku. Iya, semua orang melakukan kesalahan adik. Wah sedap. Tapi abang tulus mencintai kamu. Kita tunangan deh, biar kita nanti menikah. Apa? Tunangan? Wah, singkat cerita tunangan. Pas udah tunangan, ternyata makin menjadi-jadi. Pacarnya masih makin ada di mana-mana. Ada di Lampung, ada di Medan, Brastagi, Aceh, sampai Aceh. Sampai Papua juga ada. Kan sekarang lagi Zoom. Jadi apa-apa disikat gitu ya. Pacarnya di mana-mana, dan bukan hanya pacar aja, dia udah mulai main kata-kata kasar. Tiap ditanya, "Siapa ini? Kamu nggak percaya sama aku, adik? Dasar kamu gerobak ketoprak," misalnya. "Kanebo kering kamu. Perempuan gak punya otak, tak. Wah, sedap. Makin kata-kata kasar atau mulai toyor-toyor. Ketahuan lah akhirnya selingkuh. Putus lagi, nangis lagi, datang sama sahabatnya, "Baby, aduh Beb, aku diselingkuhin lagi Beb. Nggak jadi nikah nih Beb, padahal aku udah pakai skincare Beb." Ya pikir aja yang baik-baik, yang penting muka kamu kinclong. Aduh buat apa pakai skincare Beb kalau nggak ada someone yang care. Wah. Langsung, aduh, ya juga ya udah sabar ya. Nggak taunya ini pria datang lagi. "Adik, maafin abang adik, abang salah. Kira-kira kalau perempuan ini menerima kembali si pria hidung belang, tukang pukul, tukang ngata-ngatain, artinya wanita ini punya reckless love, cinta yang ngaco, cinta yang ngawur. Tapi itu cinta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Berapa kali kita bertobat, berapa kali kita jatuh lagi. Kita bertobat, kita jatuh lagi. Bertobat, selingkuhin Tuhan. Bertobat, nomor 2-in Tuhan. Tapi Tuhan terus terima kita dengan cintanya yang luar biasa. Itu yang membuat dia mati di kayu salib. Waktu dia dicambuk, dia sebut namamu di dalam hatimu. Di dalam hatinya dia. Waktu dia dicambuk, wajahmu terbayang di muka dia. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Aku mau menyelamatkanmu. Aku mati untuk kamu. Kasih bisa membuat ketaatan menjadi mudah. Karena kasih Tuhan begitu besar. Roma 5 bilang begini, justru Tuhan hadir, karena Kristus telah mati di saat kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi kita masih ngaco, kita masih ngawur, masih tukang selingkuh sana, tukang pukul, tukang macam-macam, masih melakukan pelanggaran. Tapi kasih Tuhan sempurna buat hidup kita. Itu kasih. Dia lakukan sampai taat, sampai mati, taat sampai mati. Alkitab bilang, wow. Tuhan ya, Tuhan kita baik ya. Aku kalau dengar ini, merenungkan hal ini, aku terus pengen nangis saja bawaannya. Siapa aku Tuhan? Aku terus nyakitin hati Tuhan. Tapi kenapa Tuhan buka tangannya terus ya untuk ngampunin aku ya? Kenapa Tuhan? Itu yang membuat kasih mengalir begitu dalam. Sehingga kita mulai merasakan gua gak pernah ngalamin kasih yang sebesar ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kadang kita sama Tuhan tuh gini, pegangan gini. Tapi kadang tangan kita lepasin. Tapi percaya, tangan Tuhan gak pernah lepasin kita. Dia akan terus begini, pegang. Walaupun kita berontak, dia terus megang kita. Segitu besar kasih Tuhan. Waktu kita tahu kasih Tuhan begitu besar, begitu mahal, masa sih kita mau main-main sama hidup kita? Ya gak sih? Masa sih kita mau sia-siain hidup kita? Aku kasih contoh lagi. Kalau teman-teman punya berlian, kamu gak akan taruh itu di dalam selokan. Kalau teman-teman punya berlian, engkau gak mungkin taruh itu di tempat sampah. Engkau pasti akan jaga berlian itu baik-baik. Pasti. Kalau kamu punya baju yang sangat mahal, kamu gak akan pakai itu ke sawah, kamu
Kamu nggak akan pakai itu untuk hal-hal yang kotor. Kalau kamu punya baju yang bagus, kamu pakai itu ke pesta, kamu pakai itu kepada sesuatu hal yang baik lah. Waktu kita tahu kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita, dan hidupmu berharga di matanya. Wow, kamu dibayar pakai darah anak domba. Tuhan mati buat kamu. Semahal itu harga kamu. Harga kita semua semahal itu. Waktu kita tahu kita punya sesuatu yang mahal, itu yang membuat kita gak main-main sama hidup kita dan membuat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saat engkau fokus sama Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Aku akan tutup dengan ini. Thank you God. PPT-nya nggak ada. Jadi apa namanya? Ini aku akan tutup ini dulu ya. Sebentar ya. Oke. Kenapa teman-teman harus jadi pelaku firman Tuhan? Ini dia. Buka Ibrani 11. Ini terakhir, janji terakhir. Biasanya kalau bilang terakhir itu yang lemah dikuatkan, yang ngantuk dibangunkan, yang lemah letih lesu langsung seger kembali. Kalau ada kata-kata terakhir ya. Roma 11. Ibrani 11. Sorry. Kalau jadi Roma mulu sih. Ibrani 11. Ibrani 11 judulnya Saksi-saksi Iman. Ini ngomong tentang Hall of Fame, tentang tokoh-tokoh di Alkitab, tentang firman Tuhan yang hidup dengan iman. Kalau kita baca nih ayat 3 bilang, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Gitu ya. Terus ayat 4, karena iman Habel gini. Lanjut ayat 5, karena iman Henok terangkat, bla 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 bla. Semuanya karena iman. Ayat 7, karena iman maka Nuh. Waduh, ini bapak-bapak iman kita nih semua nih, pahlawan-pahlawan iman nih di sini nih. Ayat 8, karena iman Abraham taat. Sedap. Iman kita kepada Tuhan. Kita menerima Kristus secara pribadi menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, kita mengasihi Dia. Iman itu yang menyelamatkan kita. Terus udah gitu ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah oleh kekuatan. Ada Sarah juga di situ. Kalau terus tokoh-tokoh Alkitab di sini ayat 17 juga, karena iman maka Abraham. Terus lagi ayat 20, karena iman maka Ishak, gitu ya. Karena iman maka Yusuf, karena iman maka Musa, karena iman maka Rahab dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman ada di sini semua. Wow, mereka melakukan pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Tapi yang membuat aku kaget adalah ternyata ini bukan tentang cerita, teman-teman. Yang buat aku kaget adalah ayat-ayat terakhir. Ini seru banget nih. Ini kan kita udah lihat Abraham, ya. Janji Tuhan luar biasa, Musa membelah lautan, keren banget. Nuh bikin bahtera dan segala macam, imannya keren-keren banget. Tapi kaget tuh di ayat 39. Coba deh baca deh, ayat 39 begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, di sini aku jadi heran nih, kok tidak memperoleh? Kenapa tidak memperoleh? Nextnya, ini dia keren. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi siapa? Kita. Lah, kok tiba-tiba kita? Ini kan ngomong Musa, Nuh, Abraham, ngomong tentang Rahab, ngomong tentang tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Tapi kok ini di ayat 40 tiba-tiba ada kata kita semua yang lagi PMK ini nih. Kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya gini, ini seperti dalam lari estafet. Mereka sudah melakukan bagian mereka. Yang mereka tinggal tunggu adalah sekarang nih. Ayo Indah Simbolon, ayo terus, kamu akan nyampe garis finish. Kita satu tim loh. Ayo Gabriel, Santuri, ayo dong. Sianturi, ayo dong, semangat dong. Kita sama-sama dalam sebuah pertandingan. Ayo Junika, ayo come on. Mereka
tepuk-tepuk kita, nyemangatin kita. Jadi engkau harus melakukan bagianmu. Haleluya. Karena tim kita udah duluan nih. Nuh, Abraham, Dan nggak satu tim sama mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Tadi lagi firmannya. Aduh. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kamu melakukan bagianmu, tanpa aku melakukan bagianku, firman Tuhan bilang, mereka lagi menunggu kita. Jadi kamu penting sekali di sini. Kita sangat penting melakukan bagian kita, melakukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi jangan anggap rendah dirimu, engkau dilahirkan luar biasa. Haleluya. Jadi semangat ya, selesaikan pertandingan dengan baik. Tongkat estafetnya. Nih, tongkat estafet lagi ada di kita nih. Abraham kasih, Musa kasih, lagi di kita. Sat! Apa yang akan kamu lakukan dengan tongkat estafet ini? Lakukan firman Tuhan sampai garis finish. Yang mau katakan amin? Sekali lagi yang mau katakan amin? Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan. Terima kasih Bang Marsha buat sharingnya, luar biasa banget Bang, benar-benar terberkati banget, apalagi yang tadi yang terakhir ya Bang. Kita harus melakukan bagian kita, dan mereka para pendahulu kita sudah melakukan bagiannya. Keren banget. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya Bang. Ya, di sini tadi ada yang nge-page langsung pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan nih Bang. Ini mau langsung dibacain semua atau satu-satu boleh, biar aku nggak pusing. Yang mana nih? Oke. Boleh, satu-satu boleh. Pertanyaan pertama, untuk menjadi seorang pelaku harus dimulai dari mana nih Bang? Lalu caranya itu kami harus seperti apa? Pertanyaan pertama. Oke. Misalnya, kalau kamu mau masak, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu diem aja ya masakan itu nggak jadi. Bener ya, kamu harus siapin wajannya, kamu harus siapin telurnya. Kalau kamu pengen bikin Indomie lah, pasti kamu harus buka dulu Indominya, rebus dulu. Ada sesuatu hal yang dilakukan. Sesimpel apapun yang kamu lakukan dalam firman Tuhan, dengan keputusan yang kamu punya, artinya kamu mulai melangkah untuk lakukan firman Tuhan. Dari hal-hal start yang simple thing, mengasihi, itu sesuatu hal yang simple banget. Yang agak berat memang mengasihi orang yang menganiaya kamu. Tapi Tuhan bilang kan kamu harus mengasihi mereka yang menganiaya kamu, bahkan berdoa untuk orang yang mengutuk kamu. Waduh, sadis itu. Tapi yang penting adalah kita melangkah aja dulu. Lakuin aja dulu. Harus dimulai dari diri sendiri. Jangan tunjuk-tunjuk, tapi harus dimulai dari sini nih. Akunya dulu nih. Akunya dulu. Dan aku percaya dimulai dari aku, dari kita, diri kita sendiri, untuk cari Tuhan. Cari Tuhan artinya baca firman, berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, sampai kamu benar-benar terus merenungkan firman Tuhan, sampai kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sampai kita merasakan cinta itu. Sekali lagi yang tadi aku bilang, kasih itu yang membuat kita bisa melakukan firman Tuhan tanpa beban sama sekali, tanpa takut dan segala macam. Misalnya kita tahu bahwa kita nggak boleh nggak boleh drugs gitu ya. Waktu ada firman Tuhan, kita tahu itu bukan, aku nggak boleh, bukan masalah nggak boleh atau bolehnya, tapi karena aku mencintai Tuhan dan karena Tuhan nggak suka dengan hal yang ini, maka tanpa beban aja kita nggak akan nyentuh drugs itu, nggak akan nyentuh. Makanya harus fokus sama Tuhan. Dimulai dari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Itu sih kalau dari aku. Makanya kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Satu lagi. Nggak apa-apa ya, satu lagi ya. Kadang nih orang susah untuk menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena ya mungkin kalau ini dari kacamata anak-anak Tuhan gitu ya, pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa gue hidupnya jatuh lagi dalam dosa, gue pengen lakuin firman Tuhan kok jatuh lagi. Aku dulu sangat struggle. Ini aku sengaja ini buat kesaksian buat teman-teman semua. Pelayanan dulu masih SMA udah, masih kuliah juga udah. Tapi waktu itu aku struggle sama hal yang namanya masturbasi dan pornografi. Nah, itu sulit sekali.
sulit sekali untuk menjadi pelaku firman untuk tidak melakukan itu. Buat aku dulu, gitu ya. Nah, setelah aku pikir-pikir, ternyata salah caranya. Caranya itu aku malah fokus sama dosanya yang ada di dalam pikiran. Aku nih anak Tuhan, aduh jangan sampai dosa lagi, aduh jangan sampai nonton porno lagi, aduh jangan sampai masturbasi lagi, aduh jangan sampai ini, jangan sampai. Lama-lama pikirannya terus ke pornografi, masturbasi, dan segala macam. Pikiran di sini. Aku kasih contoh ya sama teman-teman semua. Ini coba teman-teman ikutin ya. Jangan pikirin mobil Kijang warna putih. Jangan dipikirin. Mobil Kijang warna putih jangan dipikirin. Jangan. Jangan pikirin gajah. Jangan. Gajah jangan dipikirin. Gajahnya jangan dipikirin lagi. Jangan mikirin anjing. Jangan mikirin anjing besar, jangan dipikirin. Nah, kenyataannya itu manusia. Jangannya itu jangan mikirin gajah. Gajah dulu dipikirin, baru jangan. Ya kan? Memang begitu kita. Jangan pikirin anjing besar. Anjing besarnya dulu dipikirin, baru jangan. Nah, sama dengan itu. Aku salah pada waktu itu. Aku mikirin, jangan jatuh dalam dosa, jangan pornografi, jangan masturbasi, jangan. Lama-lama di otak, pornografi, seru nih, lagi sendiri nih, asik nih, seru nih, lagi sendiri nih. Wuhu! Lama-lama ya udah jatuh lagi. Makanya caranya seperti apa? Kita rubah fokus kita. Karena manusia suka melakukan apa yang ada di dalam sininya dia nih. Caranya rubah fokus kita daripada jangan jatuh dalam dosa, tapi rubah ke kebaikan Tuhan yang tadi. Pikirinnya Tuhan terus. Aduh Tuhan udah baik banget, kasih karunia-Nya luar biasa. Aduh Tuhan ya ampun, kok walaupun aku sering melakukan kesalahan, tapi kok Engkau ini ya, terus membuka tangan-Mu untuk memeluk aku, yang menerima aku. Aduh, gue pikir itu. Terus aja. Sampai akhirnya yang dipikirin ini adalah kasih Tuhan terus. Sampai yang itu nggak ada lagi tuh pikiran-pikiran yang aneh. Karena aduh Tuhan baik banget ya. Ya ampun, gue keterima kuliah loh. Ya ampun, ternyata selama COVID ini gue masih bisa berdiri di sini. Aduh Tuhan baik banget. Pikiran-pikiran itu yang akan terus membuat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi rubah fokusmu juga. Itu sih. Oke, mantap Bang. Berarti kita dari yang mulai pertama adalah dari pikiran kita dulu lah ya Bang. Iya, pikirannya kasih Tuhan dong. Saya juga jadi kepikiran tuh Bang pas Abang bilang gajah, mikirin gajah malah. Memang begitu. Makanya kalau dulu jangan masuk sini terus itu. Oh, jangan ini. Aduh, pikirannya udah kasih Tuhan. Maka kita nggak ada. Aduh, udahlah. Mau ada ya semua banyak lah, mau ada di depan sana drugs, narkoba, free sex dan segala macam di luar sana sih ada, tapi kita sorry ya. Itu bukan hidup gue. Sedap. Gue nggak main yang begitu-begitu. Hidup gue mahal harganya. Sorry cuy. Sedap. Udah deh. Langsung sapet. Gitu kan. Hajar. Sikat. Oke Bang. Terima kasih Bang. Nah, pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan. Bang, selain Tuhan Yesus, siapa sih kira-kira tokoh Alkitab yang menjadi teladan Abang sebagai pelaku firman Tuhan gitu. Selain Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, tokoh Alkitab, aku tuh suka sama Encup. Tahu Encup? Yusuf. Oh, Yusuf. Ucup kali ya Bang. Ucup, iya. Si Abang Ucup ini keren kali dia. Keren kali pun. Si Abang Ucup ini. Aduh, kenapa aku ngefans sama dia? Aku ngelihat dia. Jadi gini, dia tuh dikasih janji sama Tuhan. Kamu akan menjadi orang yang berkuasa di Mesir gitu ya. Tapi kan kamu tahu ceritanya. Nggak langsung secepat itu, Ferguson. Nggak langsung secepat itu, teman-teman. Ternyata pas dia ceritain ke kakak-kakaknya, tahu nggak sih Kak, aku dapat mimpi ada jerami di tengah, yang lain jeraminya pada di pinggir-pinggir. Mereka jerami yang pinggir-pinggir pada nyembah jerami yang di tengah. Nah, jerami yang di tengah itu aku Kakak. Yang jerami pinggir-pinggir itu Kakak semua. Kakaknya bilang, hah? Foley bertanti loh, kok mereka langsung yang arti itu bahasa Ibrani ya. Prokah, yang artinya maksud lo, gue nyembah lo gitu. Lo adik gue nyembah lo gitu. Wah, cari mati nih anak. Kamu tahu ceritanya ya teman-teman ya. Akhirnya dia mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Sadis kan tuh.
Tapi untung ada kakaknya yang mungkin hitung-hitungannya bagus. Jangan dibunuh, nggak dapat cuan kita nggak dapat duit nih kalau dibunuh nih. Mendingan kita jual aja. Nanti duitnya kita bagi-bagi untuk beli iPhone. Waduh, untuk beli laptop. Wah lumayan nih. Duitnya dibagi-bagi. Ayo sudah, dijual. Akhirnya dia dijual jadi budak. Nah budak tuh beda sama asisten yang sekarang. Kalau asisten rumah tangga masih ada cuti hamil, cuti hari raya, cuti ya apalah cuti-cuti itulah. Tapi kalau budak nggak ada. Dia jadi budak. Kalau aku jadi Yusuf, katanya jadi orang berkuasa. Lah aku jadi budak. Tapi sama sekali si Yusuf itu bilang, nggak ada komplain dari mulutnya. Dia tetap melakukan firman Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Potifar bilang dia diangkat sebagai kepala pelayan di rumahnya. Kenapa? Karena dia apapun yang dia lakukan berhasil dan mereka melihat Tuhan menyertai dia. Aduh, keren ya. Meskipun jadi budak, dia nggak komplain sama dirinya, sama keadaan. Dia tetap lakuin yang terbaik. Akhirnya jadi kepala pelayan. Dan waktu jadi kepala pelayan juga kan difitnah dia sama si Tante. Tante kurang ajar juga itu si Tante. Lagi siang-siang, sepi, pada pergi. Tiba-tiba dia ngelihat mungkin si Encup kayak Kim Namjoon. Kayak siapa kayak dia. Kayak, aduh imut banget ini, pakai etut ya. Pakai skincare ya. Soalnya kan imut si Yusuf itu. Tapi diajakin, Cup, botik yuk. Apa Tante? Bobo-bobo cantik. Asa dapat. Tapi si Encup, tidak, Nehi, kabur. Dia melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia difitnah, masuk penjara. Tapi lihat, kata-katanya nggak ada komplain dari dirinya. Kenapa? Karena buktinya dia diangkat menjadi kepala tahanan. Aduh, keren banget ya. Kalau aku udah komplain tuh, udah jadi budak, di penjara lagi. Mana janji Tuhan? Udah kesel tuh. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi kepala pelayan sampai akhirnya dia diangkat benar-benar jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya tanpa komplain sekalipun. Meskipun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Aduh, pasti teman-teman pernah ngalamin itu kan? Sama. Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, tidak seperti kenyataannya. Nah, makanya aku ngefans sama Encup tuh, sama Ucup tuh begitu. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia impikan, kenyataannya tidak seperti apa yang dia harapkan. Tapi dia setia sama Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Sampai akhirnya janji Tuhan terpenuhi dalam hidupnya. Itu sih, kalau aku. Haleluya, Bang. Keren, Bang. Berarti Ucup ya berarti, Bang. Saya juga baru tahu ternyata kalau Bang Marsha, tokoh Alkitabnya, teladannya salah satunya adalah Yusuf. Iya, Yusuf. Keren dia. Mantap lah. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bang Marsha sudah mengalami pengalaman sampai yang saat ini. Nah, salah satu kesulitan terberat Abang ketika menjadi seorang pelaku firman Tuhan itu apa, Bang? Bisa diceritakan dan gimana cara jalan keluarnya? Jalan keluarnya, salah satu tantangannya. Kalau tadi godaan aku udah cerita kan ya, masih terus tergoda terus. Dan ini justru dari teman-teman sendiri, teman-teman terdekat. Teman-teman sekolah, teman-teman kampus yang mungkin ya itu, nganggap yang dulunya hancur bareng sama kita pas kita bertobat, dia mungkin nganggap, lu, balik lagi, sok rohani lu. Gitu kan. Kadang dianggap kayak gitu, sok rohani lu, sok suci lu. Alah, lu ngepost quote rohani lagi. Lu nggak inget dulu kita hancur bareng. Misalnya, itu yang membuat aku kayak, iya ya, aduh, jadi takut untuk bagiin tentang firman Tuhan di quotes atau di Instagram atau dimanapun juga. Waktu itu nggak ada di Instagram ya, Twitter. Waktu itu ada Twitter, masih zamannya itu. Itu yang membuat aku jadi setengah-setengah gitu. Kayak takut dilihat, takut dibilang ini. Tapi ternyata setelah aku tahu yang tadi tentang identitas itu, ya aku mulai mengerti bahwa ya emang kalau dibilang sok rohani kenapa? Emang saya rohani kok? Emang kenapa? Emang kita semua harusnya rohani dong. Harusnya kebalik. Justru kita yang harus bilang dia sok duniawi lo. Gitu kan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Halo, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi yang ngawur bukan kita. Yang ngawur tuh mereka.
yang bilang kita rohani, yang mau ikut-ikut seperti dunia. Tempatmu bukan di situ, tempatmu tuh bersama dengan Tuhan loh. Makanya dia yang so duniawi, kita yang tetap menjadi apa adanya, manusia rohani. Waktu mereka bilang, munafik loh, salah, kamu yang munafik, kamu harusnya cinta Tuhan, kamu harusnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kok kamu malah hidup tidak seperti seharusnya, berarti kamu yang munafik. Nah, itu yang membuat aku, wow, kita nih harus tahu yang tadi, identitas kita. Itu dari situ aku mulai, sudahlah, sikat aja. Mulai nge-share firman, mulai nge-post quotes-quotes firman, dan mulai lain sebagainya ngomongin tentang, bahkan dulu tuh mulai nggak kasih contekan, ya ampun nggak kasih contekan, nggak nyontek juga tapi, masa nggak kasih contekan, nyontek juga, nggak bener juga. Aku nggak nyontek, nggak kasih contekan, dan segala macam. Kalau nggak nyontek sih gampang, nggak ngasih contekan itu. Yang kadang dibilang temen, lu gila, lu teman macam apa, lu nggak kasih contekan. Tapi ya that's me, itu aku dimulai dari situ. Tapi ya setelah jalan ternyata mereka menghormati dengan prinsip-prinsip yang aku jalanin. Makanya waktu kita jadi pelaku firman itu yang aku bilang, kamu punya prinsip yang luar biasa, kamu kalau yang single, kamu menjadi high quality single. Itu, haleluya, yang single katakan, wuhu! Yang single mari kita, wow bareng-bareng. Amin. Aduh. Ya Bang. Teman-teman, jadi kita nggak boleh takut, jangan takut dibilang rohani, suci. Tapi itu bener loh Bang, itu hampir semua sih di halaman itu masuk hal yang aku juga sih. Kayak setiap mau nge-share tuh rasanya mikir dulu gitu ya, Tuhan nanti dianggap gini gitu. Tapi Tuhan yang tuntun, Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang meluruskan Iya dong. Makanya jangan kebalik nih, jangan sampai kita dibilang asik sama dunia, tapi kita dibilang gak asik sama Tuhan. Gak asik loh, aduh gak enak banget. Jangan sampai kita nyambung sama dunia, tapi kita gak nyambung sama Tuhan. Kebalik nih. Ya gak sih? Gitu. Sikat. Iya Bang, tadi Abang juga sempat nyinggung contekan ya Bang. Nah kebetulan kita mau UTS nih Bang minggu depan. Kebetulan ini aku sama Bang Marsha nggak ada briefing mau minggu depan UTS ya kan Bang. Iya. Jadi teman-teman kan kita minggu depan mau UTS nih, jadi jangan nyontek ya guys. Kalau jangan contek mah gampang ya. Nggak kasih contekan itu tuh. Iya jangan kasih contekan. Tapi banyak juga Bang yang nyontek sih Bang. Ya Tuhan ampuni mereka sebab mereka tahu persis apa yang mereka perbuat. Haleluya. Ya. Oke Bang. Kita ke pertanyaan buat terakhir deh Bang. Kayaknya banyak. Sikat. Pertanyaan selanjutnya, apa sih Bang janji Tuhan yang diberikan kepada kita ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan? Waduh, banyak sekali. Tentu banyak sekali ya. Tapi aku mau tekanin gini teman-teman. Jangan fokus sama janjinya. Fokus sama cintanya. Kenapa? Kalau kamu fokus sama janjinya, artinya kamu melakukan itu dengan pamrih. Waktu kita, misalnya kalau gue ibadah, pasti gue diberkati. Kalau gue ikut PMK, pasti hidup gue lancar-lancar aja. Kalau gue kasih persembahan, pasti nanti kerjaan gue lancar. Nah itu kayak ada transaksional. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang transaksional. Kerennya Tuhan adalah gini, dia mati di kayu salib tanpa ada jaminan kita mau bertobat atau enggak. Gila kan? Kalau saya jadi Tuhan Yesus nih, Bapak di surga bilang, anak, kamu ini anak-anak ini dosa semua ini, kamu mati di kayu salib ya. Aku pasti akan nanya, kira-kira nih Tuhan, Bapak kira-kira ya, kalau misalnya saya mati di kayu salib nih, mereka ada jaminan nggak mereka bertobat nih? Ada jaminan nggak mereka lepas dari keterikatan nih? Atau ada jaminan ya seenggaknya mereka cintai aku balik lah? Ada nggak? Mungkin Bapak di surga bilang, ya nggak ada sih, kan mereka punya kehendak bebas. Kalau aku jadi Tuhan Yesus, aku pasti, ngapain gue mati buat mereka? Mereka nggak ada timbal balik. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksional. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih. Kamu mau bertobat kek, kamu mau, aku mati aja buat kamu lah. Aku die, I will die for you. Gitu. Segitu cintanya buat kita. Makanya aku bilang, kita jangan fokus sama janjinya.
Kita itu melakukan firman Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Haleluya. Kita melakukan firman Tuhan karena kita terlebih dahulu sudah dicintai. Oleh sebab itu kita lakukan itu dengan cinta. Dengan LOVE, love. Waduh, duh. Makanya kalau kita lakukan itu dengan cinta, aduh udah deh. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebagian akan diberikan kepadamu. Salah dong. Semua. Ngangguk-ngangguk lagi. Tapi ada yang, tapi kayak di otak, kok aneh ya? Memang bukan sebagian, Tuhan bilang semua. Aduh, kalau aku menyenangkan hati Sinta ya, aduh, pagi-pagi aku dimasakin, aduh, duh, ya ampun, dikasih kopi, dikasih teh, gitu. Kalau Sinta nyenengin hatiku, waduh, aku beliin ketoprak. Aduh, pokoknya aku beliin lah dan segala macam. Karena, aduh, dia nggak minta, yang kan aneh banget kalau misalnya, yang aku bikinin teh nih, beliin aku tas dong. Kan gondok kita. Dia ngasih kita teh, tapi dia minta tas balik ke kita. Enak aja. Itu yang namanya transaksional. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksional. Oleh sebab itu, kalau kita mau jalani sebagai pelaku firman, kita jalani itu dengan kasih, dengan cinta kepada Tuhan. Aku rasa itu adalah dasar yang baik ketika kita mengasihi. Lagi pula, melakukan firman Tuhan itu dengan setiap hukum-hukumnya, dengan setiap firman-Nya itu justru akan memaksimalkan hidup kita. Sekali lagi berkuasa menyelamatkan jiwamu. Karena kasih itu adalah law, hukum. Sekali lagi ya, law, hukum. Itu harus kita lakukan dan kita dengan penuh segenap hati, segenap kekuatan untuk jiwa kita. Contoh lagi nih, misalnya kamu sepeda motor lah, kamu baru beli sepeda motor. Itu hukumnya kalau mau jalan kamu harus isi pakai bensin. Kamu nggak perlu berdoa untuk itu, Tuhan motorku diisi apa ya bahan bakarnya ya, kira-kira apa ya Tuhan. Udah tahu itu hukumnya pasti pakai bensin. Tapi karena kamu mencintai motor kamu, kamu akan kasih bensin yang terbaik. Pertamax. Wow. Kasih Pertamax. Kan nggak mungkin. Itu hukumnya kita jalani dengan sukacita. Kan nggak mungkin kayak, kasihan motor gue nih. Bosen dia Pertamax. Gue kasih jus jeruk lah buat bahan bakar. Hukumnya kelas itu. Dikasih es jeruk ke tangki, ya mati itu motor. Tidak jalan sesuai dengan fungsinya. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan, hukumnya kita lakukan, sudahlah. Tuhan kasih janji-janjinya yang luar biasa dalam hidup kita. Nggak usah berdoa juga waktu kita lakuin firman Tuhan. Udah itu ya dan amin firman Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi lakuin firman Tuhan itu dengan sukacita. Karena membuat hidup kita lebih maksimal lagi. Potensi kita lebih maksimal lagi. Kok jadi ke motor ya? Tapi nggak apa-apa. Itu ilustrasi lah ibaratnya. Jadi teman-teman nangkep lah ibaratnya gitu ya. Oke Bang, ini yang terakhir ya Bang. Ya. Ini menarik pertanyaannya Bang. Bang, berdasarkan Ibrani 11 ayat 1 tadi tentang saksi-saksi iman, ya. Saya mau bertanya Bang, tingkat iman seseorang itu dapat dilihat dari tindakannya dalam kehidupan sehari-hari atau seberapa luas pengetahuannya tentang rohani atau iman. Misalnya nih Bang, ada 2 orang. Dia melakukan tindakan yang baik nih Bang, tapi dia pengetahuan tentang imannya, tentang kerohaniannya tidak ada. Nah yang satunya lagi tahu Bang tentang pengetahuan tentang kerohaniannya, tapi kelakuannya masih kurang baik Bang. Jadi bagaimana ya Bang? Oh, jadi teman-teman harus meredefinisikan dulu tentang iman itu sendiri ya. Iman itu sebetulnya kita percaya sama Tuhan, kan adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti kan iman itu ngomong seperti itu yang ada di dalam firman-Nya. Kita sih memang nggak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya atas karyanya di kayu salib, atas kebaikannya, atas kasih karunia-Nya. Kita nih harusnya sudah mati, tapi kita dibangkitkan sama Tuhan dan menerima keselamatan itu. Jadi keselamatan itu sebetulnya adalah karunia dalam hidup kita. Nah, kita percayai itu. Nah, jadi keselamatan yang teman-teman terima tentang Kristus itu bukan kayak gini. Bukan teman-teman ada di dalam sebuah
lautan, teman-teman mau tenggelam, aduh tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang bawa perahu, terus aku tolong kamu, diangkatlah sama Tuhan Yesus. Saat kamu selamat, mendapatkan keselamatan. Gak gitu. Ternyata kenapa dibilang kasih karunia yang besar dari Tuhan kita? Karena gini, kita lagi ada di laut. Terus tolong, gak ada yang nolongin. Akhirnya kelelep kamu. Mati. Mati, selesai, die, finito, kelar. Tapi Tuhan melihat, aduh anakku ini kasihan. Dia turun, nyemplung, mengangkat kamu yang sudah mati. Dan akhirnya kamu diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Kamu diselamatkan oleh Tuhan. Itu Alkitab mencatat, Paulus bilang, itu kamu menerima keselamatan bukan hasil usahamu, tapi itu karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Tahu ya firman Tuhan yang bilang seperti itu ya. Jadi waktu kita terima Yesus, iman kita tuh seperti melakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Jadi kita melakukan dengan sukacita. Nah, itu akan dilihat dari buahnya loh, teman-teman loh, dari buahnya. Kalau orang yang masih terus hidup di dalam dosa, berarti imannya nggak segitunya sama Tuhan. Artinya apa? Dia belum hidup di dalam kasih Tuhan, belum mengalami kasih Tuhan. Meskipun ada di dalam gereja. Itu yang aku sebut tersesat di jalan yang benar. Ya, di dalam gereja tapi nggak ketemu Tuhan, gitu. Karena kelakuannya lebih hancur, tahu sih tentang firman Tuhan. Tahu nggak? Contohnya orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka, dihatam tentang firman Tuhan, tentang Taurat. Tapi kelakuannya kan tidak mencerminkan, karena mereka tidak mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tapi waktu kita mengimani, itu kita bisa mengukur dan kita melihat dari buahnya, gitu ya. Dari buahnya. Ujung-ujungnya kasih, perbuatan, perlakuan kita menunjukkan kasih Kristus atau enggak. Karena aku rasa bentar ya, itu ada di sebentar ya, aku agak-agak lupa nih. Ya, ada, nanti aku cari di ayat ini. Jadi di firman Tuhan itu bilang gini, tunggu. Aku suka gregetan kalau misalnya nggak ketemu itu, aku suka gregetan. Aku biar kasih contoh sama teman-teman. Firman Tuhan itu bilang begini, Allah adalah kasih, gitu. Aku cari ayatnya ya, biar teman-teman yakin tentang hal ini. Dia dibilang Allah adalah kasih. Give me a moment, karena aku juga belum hafal semua Alkitab. Sakti banget kalau hafal Alkitab semuanya. Boleh ya, kasih waktu ya. Boleh nggak sih? Ya, sekitar 2 jaman lah. Lama kali, Bang. Waduh. Oke. 1 Yohanes. 1 Yohanes ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Firman-Nya bilang begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Itu dia. Sebab Allah adalah kasih. Kembali, itu adalah identitas. Kalau ada adalah. Nah, kamu kalau dekat api, pasti kamu kepanasan. Kenapa? Karena api itu panas. Gosong kamu kalau dekat-dekat api unggun gitu. Selesai. Nah, kamu kalau kehujanan, pasti basah. Mau lari kek, mau jalan kek, mau netap kek, kalau kena air basah aja. Kenapa? Karena air itu basah. Nah, kalau dibilang Allah adalah kasih, kalau kamu dekat mengimani Tuhan, artinya kamu harusnya penuh dengan kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Jadi itu akan terlihat dari buahnya. Jadi bohong kalau orang, aku dekat sama Tuhan, tapi kelakuannya emosi, kelakuannya marah-marah, kelakuannya mengumpat. Wah, ini perlu dipertanyakan ini imannya nih. Dia benar hidup dalam iman kepada Kristus atau enggak? Kalau bilang dekat sih, mengasihi sekali. Haleluya. Makanya cari jodoh yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kalau dia bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat, dia pasti akan bisa mengasihi kamu yang terlihat. Haleluya. Kok jadi ke jodoh? Next. Oke, kalau itu tadi sih udah pertanyaan terakhir. Tapi mungkin teman-teman ada yang mau nanya langsung sama Bang Marsha. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari.
Mumpung kita ketemu di digital nih. Banyak yang terbang tadi mati lampu di daerah Pemda. Wah iya, semangat ya. Ada teman-teman yang mau nanya langsung ke Bang Marsha. Yang nanya dong, Kak. Boleh. Silakan Gabriel. Oh, Gabriel. Oh. Ya. Oke, siap. Sedap. Oke, Bang. Ya. Nih, kan mau nanya nih. Kan kita kan sebagai mahasiswa nih ya. Ya. Ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Apa sih kayak apa ya? Tantangan terbesarnya sebagai pelaku firman Tuhan sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa. Negara kita. Iya. Iya. Kalau aku bilang ya sebagai mahasiswa, nah kita juga harus jalani panggilan itu dengan benar. Orang tuh mikir gini bro, panggilan kamu apa? Orang tuh keder. Aduh apa panggilan gue ya? Polisi kah? Pilot kah? Tapi panggilan itu adalah sebuah proses. Makanya kalau kamu masih jadi mahasiswa, nah berarti artinya itu panggilan kamu adalah seorang mahasiswa dan kamu harus lakuin yang terbaik di dalam mahasiswa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya dari hal simple aja bro, dari hal start simple thing yang nggak usah misalnya menginjil di tengah parkiran. Itu sesuatu hal yang, hei semua kampus ITERA, dengarkan perkataanku adalah ampun. Ya nggak gitu juga kali. Ya yang santai-santai aja brother, yang ya kayak berusaha lulus tepat waktu misalnya menjadi berkat buat banyak orang. Yang tadi tuh UTS yang nggak nyontek itu hal simpel sebetulnya, tapi gara-gara saking simpelnya kita lupa tuh nggak kasih contekan, saking kayak ya kecil lah dosanya. Mana ada dosa kecil dosa besar. Jadi menurut gua dari hal simpel-simpel itu aja bro. Juga misalnya menghormati orang tua, misalnya teman-teman di ITERA ini perantau gitu ya. Ada beberapa orang yang udah dikasih uangnya sama orang tua, dikirimin tiap bulan, tapi ternyata uangnya nggak dipakai buat bayar kuliah, malah aneh-aneh lah ibaratnya segala macam gitu. Ada, di sini juga ada banyak. Ya dengan memberkati orang tua, atau simpelnya gini, jadi dampak, jadi berkat dimanapun kamu berada. Buat kampusmu, buat teman-teman kampus, buat dosen, buat keluarga, buat semua. Itu juga salah satu orang bisa ngelihat kita melakukan firman Tuhan atau enggak. Dari buahnya, brother. Kelakuan, perilaku, tingkah laku. Tadi ya, Matius 5:16 itu ya, yang teman-teman kasih ya, orang bisa ngelihat dari perilakunya. Dari start small thing. Tapi ya kalau bro pengen teriak di parkiran juga nggak apa-apa. It's okay juga. Wahai teman-teman semua. Wah. Hai. It's okay juga. Oke, kira semoga menjawab bro. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih Gabriel. Apakah masih ada yang ingin bertanya langsung? Saya Kak, Itu. Michael Kak. Oh, Michael Jeremia. Ini ya, mata gua celik ya, tajam ya, ngeliat, wah, Michael ya. Aku aja udah kelihatan lubang mana nih. Sikat, brother. Oke. Ya, silakan. Halo Bang, perkenalkan nama gue Michael Jeremia. Bang, puji Tuhan, gue kan SMA kan udah mulai pelayanan tuh ya. Lalu sekarang gue mahasiswa Bang, gue ngerantau di Lampung. Lalu untuk di gereja yang saat ini tuh, gue kan belum terkenal tuh Bang ya, belum kenal lah semuanya. Lalu untuk yang gue bingung itu Bang, gue ini nanti menawarkan untuk melayani atau emang tunggu saatnya Tuhan menyuruh gue Bang ya? Gimana ya Bang ya? Oke, kalau kamu merantau, pastikan kamu menemukan komunitas yang bisa buat kamu bertumbuh, brother Michael. Nah, untuk melayani, aku rasa itu udah menjadi kewajiban kita untuk melayani Tuhan kita karena bukti rasa syukur. Jadi kalau meskipun ya anggap aja lo tanya Tuhan, Tuhan, kapan aku melayani? Mungkin Tuhan akan jawab, nanya lagi lo. Gitu bro. Ya sekarang lah. Kapan lagi, masa mau ditunda-tunda? Mungkin gitu. Soalnya memang kalau yang namanya melayani, Tuhan dilayani tuh ya ampun, dia mah happy banget brother. Dengan kita begini aja dia udah happy, apalagi kita memberikan hidup kita untuk melayani di gereja. Nah, saran dari gua, advice gua adalah lu buka hati, buka diri untuk ke gereja yang ada sekarang.
dan lu mulai aktif di bagian mungkin di youth-nya atau di mana lu mulai tunjukkan kehadiran lu di sana, dan mungkin kalau ada misalnya ada pengerja di situ, ada orang-orang yang memang pelayan di situ, lu bisa tanya sama mereka, lu bisa aku mau join dong, mau gabung di tempat ini, aku mau pelayanan juga, bisa nggak? Nah, pasti setiap gereja tuh ada apa namanya, ada rules-nya masing-masing gitu ya. Tapi gue rasa mereka nggak akan nolak kalau ada orang yang mau membantu dan melayani gereja. Justru itu apa namanya? Justru itu menunjukkan bahwa lo tuh pengen bukan lagi menuntut gitu ya, tapi untuk memberi. Tadi yang gue bilang itu pelaku. Jadi memberi apa yang aku bisa lakuin buat gereja ini ya. Jadi nggak usah tanya Tuhan yang pasti oke. Pasti sikat, hancur berantakan Michael. Jadi buat gue dari lo-nya aja melangkah. Kak, aku di sini, aku merantau nih, aku boleh join di sini, aku pengen aktif di sini, aku pengen melayani gitu. Cari komunitas yang menerima lo apa adanya, komunitas yang bisa mendorong lo dan lo bisa belajar di situ selama lo masih ada di Lampung. Gitu. Gue ada teman banyak sih di Lampung kalau teman-teman mau. Ada namanya Tor House of Revival. Namanya leadernya Santo Fuxan namanya. Lucu ya, Santo Fuxan. Tahu Bang. Tahu ya? Nah, itu dia. Pernah diundang ke podcastnya PMK. Ngapain ngundang dia? Dia teman gue. Nah, dia seru juga. Orangnya juga komunitas banget. Asik kok, asik banget. Gitu. Lihat aja Instagramnya. Kalau enggak tanya sama teman-teman PMK ITERA. Minta Santo Fuxan karena itu yang gue kenal. Yang lainnya juga kalau ada juga nggak apa-apa juga. Pokoknya cari tempat yang bisa lo bertumbuh aja. Gitu, brother. Sikat ya. Semangat, bro. Nggak usah tanya-tanya, sikat aja. Tuhan pasti happy. Oke, gimana Michael? Sudah terjawab? Sangat terjawab. Michael lagi di bus ya? Menuju Lampung atau gimana ini? Aku lagi mau balik ke Bogor dulu, Kak. Mau pulang dulu. Michael maba ya berarti ya? Iya, Kak. 2020. Maba. Oke, jadi kebetulan banget nih ini Michael yang nyampein langsung. Kebetulan PMK ITERA welcome banget nih buat teman-teman 2020 yang rindu banget melayani. Ayo silakan. Nah, tadi yang seperti yang disampaikan sama Bang Marsha, tunjukin kehadiran lo aja nih. Coba tadi kalau Michael ngomong, pasti aku juga lakukan oleh siapa sih orang gitu. Ini you start duluan daripada yang lain gitu. Okay. Jadi terus Michael ada di Lampung pasti Tuhan punya tujuan kok. Kayak first gathering kemarin, you are chosen. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Masih kuat kan Bang ya? Izin bertanya Bang. Silakan bro. Andar. Gimana sih happy ending sebagai mahasiswa dalam penginjilan itu? Happy ending. Wah, ini seru nih pertanyaan. Happy ending dalam penginjilan. Dari mahasiswa. Ya, karena kayak aku sendiri kan angkatan 20, startnya itu penginjilan kan gimana gitu. Ya. Gini benar, ujungnya adalah kita jalanin amanat agungnya Tuhan, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi artinya kita menjadi murid yang kembali memuridkan orang lain, kembali membagi hidup buat orang lain. Kehadiran kita sangat penting buat orang lain. Jadi gue percaya Tuhan pasti mengirimkan orang-orang untuk datang ke dekat lo. Tuhan kirimkan orang-orang untuk mungkin dibina, didampingin sama lo, nah lo tinggal buka hati dan buka mata, jadi kalau ada orang yang datang, nah lo bisa melayani mereka tuh. Nah satu lagi, biasanya orang yang dikirimkan Tuhan itu adalah orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal yang pernah kita lakuin. Hal-hal, dulu sama banget kayak gue lo, dulu gue juga kayak gitu. Nah kenapa Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu? Karena kita semua sudah melewatinya hal-hal itu, makanya Tuhan kirimin tuh. Jadi lo bisa bersaksi dan lo bisa menginjil di situ, beritakan firman Tuhan. Dan penginjilan juga nggak melulu ngomong tentang hal yang sama, metode yang sama. Metodenya itu bisa berbeda-beda. Kalau zaman dulu penginjilan itu bisa di atas bus. Lo di bus nyanyi lagu rohani, Sungai Sukacitaku, atau enggak nyanyi apa lagu rohani di bus. Ada juga dulu penginjilan itu dengan ketok door to door.
Shalom, shalom, ada anak Tuhan nggak? Shalom, gitu. Nah, itu ada zaman dulu tuh. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang, waduh, mereka mah agak susah kalau digituin. Ih, siapa lo? Ke gereja yuk. Ngapain? Siapa lo? Tanpa ada Mbak Bibu langsung diajak, pasti males mereka. Nah, penginjilan kali ini metodenya yang gua perhatikan ya, ini menurut gua, itu start with teladan, contoh dari kehidupan, dengan hubungan. Jadi apa yang gue lakukan sama anak-anak gue bangun Kingdom Ambassador Community ini, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu, tapi awal yang gue lakukan pendekatan buat mereka adalah gue jadi contoh, jadi figur, dan bangun hubungan sama mereka. Jalan bareng, nongkrong bareng sebelum PSBB ya, nongkrong bareng, main bareng, olahraga bareng, dan mereka bisa lihat kehidupan gue di situ. Makanya firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya. Ada juga yang bilang, di tengah angkatan yang bengkok hatinya, kamu menuntun mereka. Lewat kehidupan lo juga bisa menginjil mereka. Sehingga tanpa lo ngomong tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka tahu lo Kristen, mereka juga pasti akan, gue mau dong kayak lo dong, gue pengen dong belajar dong. Karena yang gue lihat sekarang ini banyak orang juga yang capek sama hidup mereka, brother. Ancur-ancuran dan segala macam. Nah, kalau mereka lihat satu figur, satu contoh, misalnya Andar di kuliah menjadi kakak yang baik hati. Lo bukan maba kan? Kalau maba pun, mabanya juga nurut, taat, rajin ibadah, gitu, nilainya bagus, cakep, gak jago main Mobile Legend, jago main Among Us. Kalau main Among Us, jujur. Kalah ya kalau main Among Us, jujur. Siapa nih impostor? Saya ngaku. misalnya. Nah, mereka ngelihat, aduh asik ya main sama Andar ya. Nah, abis itu hubungan mulai terjalin tuh. Dari hubungan terjalin, gua rasa sekarang penginjilannya adalah friendship evangelism. Gitu ya. Karena survei mengatakan untuk generasi sekarang, ini ada surveinya, bilangan ngomong seperti ini. Orang yang bertobat dari KKR, dari 100%, itu kalau nggak salah ada 5%. Orang yang bertobat dari retret itu ada 4%. Pokoknya singkat cerita, orang yang bertobat dari misalnya gereja udah mulai tinggi nih, itu sekitar 16%. Tapi gue lihat di situ, yang terbesar persentasenya adalah friendship evangelism untuk yang sekarang. Karena itu udah dilakukan di YouTube, survei itu dilakukan di YouTube, di gereja-gereja. Kenapa sih lo kok datang lagi ke gereja? Kenapa sih lo kok bertobat? Iya, karena sama temen gue. Iya, karena diajak temen. Iya, karena ini. Jadi, karena mereka melihat temennya bisa jadi contoh, nah itu termasuk salah satu metode penginjilan. Jadi metode itu nggak selalu sama. Metode itu selalu kadang berubah-ubah juga. Karena musim juga berubah gitu. Jadi sebagai mahasiswa, jadilah figur yang baik, jadilah contoh yang baik, supaya hidupmu juga seperti suratan terbuka, firman Tuhan yang terbuka buat orang lain. Itu salah satu penginjilan juga. God bless, Brother Andar. Thank you, Bang. Oke, terima kasih buat Andar. Nah, karena udah 3 pertanyaan tadi, pertanyaannya ditutup sampai sini, jadi kita udah masuk ke penghujung. Buat teman-teman yang mau nanya, mungkin bisa nanya langsung lah sama Bang Marsha, mungkin bisa lewat DM Instagram kali ya, Bang? Bisa, banyak kok yang DM di Instagram. Mungkin tapi sabar ya. Jawabnya sabar ya, karena ada beberapa itu, jadi ya ampun. Ya. Tapi kebanyakan biasanya aku bales. Kalau aku misalnya, ya pasti kan aku balas kok. Tapi kalau lama maaf gitu, dimaafin kan? Maafin kok, Bang. Iya, makasih loh. God bless. Oke, jadi teman-teman buat yang kayak nanya nih, mungkin tiba-tiba buat ketika setelah ini mungkin bisa nanya langsung sama Bang Marsha. Tapi bisa juga kayak tanya Tuhan dulu kali ya, Bang. Tanya Tuhan dulu. Oh iya, boleh langsung aja tanya Tuhan juga boleh. Iya, boleh banget. Oke, karena kita udah di penghujung, yang terakhir nanti bisa ditutup doa sama Bang Marsha ya, Bang. Gimana? Doa. Doa. Iya, doa. Siap. Oke, Bang. Jadi karena ini udah di penghujung, tadi aku mau nyimpulin yang udah kita dapat dari
sampai ayat kita yaitu Matius 5 ayat 16. Ya. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi teman-teman, itu semua cahaya kita ini adalah terang gitu kan. Kita terang dan kita harus menunjukkan kita ini seorang yang terang, dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya menjadi penonton saja. Jadi seperti itu. Terus tadi yang seperti yang udah disampaikan sama Bang Marsha, dan aku setuju banget sih. Sekarang generasi sekarang melihat dari teladan kita, melihat dari tingkah laku kita, melihat dari cara kita bagaimana. Jadi kita harus menjadi teladan buat teman-teman kita harus jadi terang. Ya kan? Oke. Itu tadi kesimpulannya dari sharing session hari ini. Nah, sebelum kita penutup, ini mau dokumentasi dulu atau doa dulu ya Bang? Boleh, mau dokumentasi sambil doa juga boleh. Jadi mukanya kusuk semua, boleh juga. Oke. Aduh. Kayaknya kita doa dulu sih Bang. Yuk. Doa dulu. Habis itu kita dokumentasi, kita foto. Oke. Silakan Bang. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami nyatakan kembali nggak pernah berhenti kami bersyukur sama Tuhan buat cinta dan buat kebaikan, buat kesetiaan Tuhan. Bapak, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sebab kami tahu kami sudah terlebih dahulu dikasihi, kami sudah terlebih dahulu diterima, dicintai. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami mengubahkan hidup kami. Itu yang memampukan kami untuk kami taat melakukan firman-firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman dari PMK ITERA dan juga mahasiswa-mahasiswi ITERA Tuhan. Ku percaya dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin baru, pemimpin yang menjadi contoh, teladan, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak generasi ini ketemu sama Tuhan, mereka bertobat, karena pemimpin-pemimpinmu dari ITERA ini Tuhan Yesus, pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan sebagai mahasiswa Tuhan, aku percaya lahir pemimpin-pemimpin baru untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia dari kampus ini Tuhan Yesus. Berkati wadah ini, berkati PMK ini Tuhan Yesus. Aku percaya wadah ini akan menjadi berkat bukan hanya di kampus mereka, bahkan di kota mereka, bahkan buat orang-orang yang merantau ke sana Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati para pengurus, berkati semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bang. Waduh, ini masih banyak yang baru join nih Bang. Waduh, iya. Halo. Oke. Jadi buat teman-teman semua bisa on-cam semua. Jadi kita mau foto bareng. Ada berapa slide nih? Ada 2. Ada 2 slide. Selamat datang buat teman-teman yang baru join. Oke. Udah siap? Udah pada on-cam? Aku udah senyum nih. Aku kasih waktu 1 menit ya Bang, soalnya masih ada yang siap-siap. Oh iya, ya ampun. Jadi jangan senyum dulu guys, kering. Atau entah getar-getar lagi. Gitu. Oke, bisa rapi-rapi dulu, soalnya masih banyak yang rapi-rapiin rambut Bang. Iya ya. Gak apa-apa biar glowing kan. Keringat-keringat ini bikin glowing ini. Tahu nih Bang. Oke, teman-teman udah siap? Oke, yang slide 2 nih mungkin. Oke. Kita foto ya. Dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, teman-teman udah dapat semua fotonya, nanti dikirimin langsung. Nanti buat teman-teman yang mau minta fotonya bisa DM Instagramnya PMK, nanti ada adminnya yang balikin. Oke, di sini aku mau ucapin terima kasih banyak buat Bang Marsha. Terima kasih. Thank you teman-teman ya. Banyak, Bang. Sama-sama, aku juga thank you buat semuanya. Oke, buat teman-teman bisa ngucapin ke Bang Marsha. Terima kasih Bang Marsha. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Bang Marsha. Terima kasih Bang Marsha. Terima kasih Bang Marsha. Tuhan Yesus memberkati. God bless Bang. God bless. Makasih ya Bang. Sama-sama. Thank you semua. Thank you.
Oke. Oh, salam balik katanya. Langsung aja karena aku terkonek dengan dia. Bang, God bless you. God bless you. Michael, hati-hati di jalan, Michael, Jeremia. Hati-hati berada di Selalu, Kota Bang. Bogor. Sikat. Pasti, Bang. Thank you semuanya ya. Oh, Michael. Iya, Oke, Bang. Bang. Thank you, Bang. Yo Bang. Kapan-kapan main ke Lampung, Bang. Siap. Senang rasanya dipanggil nama saya sama abang. Aduh. Thank you ya guys. Bang. Selamat Iya, Bang. Sama, Bang. makan malam. God bless. Aku pamit dulu ya. Bye. Ya, Sampai iya, ketemu Bang. lagi. God bless. Bye. Dadah. Thank you, teman-teman. Shalom. Shalom. Thank you, Kak. Thank you Shalom, semuanya. Kak. Thank you, Kak.